Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa kembali pada pertemuan ini tentang masalah istinja ataupun qada hajat. Dan bermula ini itu suatu pasal wa istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Dan bermula istinja wajibun itu wajib minal bauli wal ghaiti, daripada kencing dan berak BAB. Jadi istinja itu merupakan hukumnya wajib ketika kita melaksanakan kencing dan BAB ataupun berak. Wal afdalu ay yastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'i. Dan bermula secara afdal jika beristinja seseorang bil ahjar dengan batu, kemudian thumma yutbi'uha mengiri seorang karena batu bil ma'i dengan air. Berarti yang lebih afdal ketika kita beristinja yaitu pertama dengan batu, 3 buah batu. Kemudian setelah selesai kita memakai 3 buah batu, maka kita mengiringi dengan air. Wa yajuzu ayat tasira 'ala al-ma'i aw ahada thalathati ahjarin yuqi bihinal mahalla. Dan bila dua perkara ini, yaitu dengan dua cara istinja ini, pertama dengan batu kemudian diiringi dengan air, ini terlalu repot ataupun terlalu ribet karena banyak kali harus mempersiapkan batu dan mempersiapkan air. Bila kita ingin memendekkan, mempersingkat juga boleh. Wa juzu, dan bolehlah bahwa yaqtasiru 'ala al-ma'i, memendekkan ataupun mempersingkat di atas air, atau ala salasati ahjarin, atau di atas 3 buah batu. Yunqi bihinal mahalla, yang mana membersihkan 3 buah batu tersebut atau air tersebut dan dapat membersihkan tempat keluarnya najis, bihinal mahalla. Tapi bila 3 buah batu itu tidak dapat membersihkan tempat keluarnya najis, maka tidak dibolehkan. Adapun air, misalnya seandainya ada air yang tidak dapat membersihkan tempat keluarnya najis, maka tidak boleh memakai air tersebut, harus cari air yang lain. Seperti itu. Fa idza arada al-iktisara 'ala ahadima fal-ma'u afdalun. Maka apabila kita ingin ada rencana untuk mempersingkat, iktisara akan memendekkan ala ahadima, di atas salah satu keduanya, fal-ma'u afdalun, maka bermula air afdalun, itu terlebih baik. Berarti ketika kita ingin punya inisiatif, punya rencana, ingin mengambil satu saja, tidak mengambil kedua-duanya, tidak mengambil memakai batu dan air, tapi hanya memakai salah satunya saja, maka mana lebih baik? Dikatakan di sini lebih baik memakai batu atau lebih baik memakai air. Di sini katakan fan-mau afdalun, yang lebih baik kita pakai ketika kita qada hajat ataupun istinja namanya ini, dengan memakai air. Kenapa alasannya? Karena air itu lebih cepat untuk membersihkan dan lebih bersih ketika hendak membersihkan tempat keluarnya najis. Wa yajtanibul istiqbal al-qiblati, dan menjauhi seseorang istiqbal al-qiblati, akan menghadap kiblat. Dan ketika kita qada hajat, ketika kita istinja melakukan qada hajat ataupun BAB atau DAK, maka lebih baik kita menjauhi menghadap kiblat, jangan menghadap kiblat. Wastidbaraha, dan jangan membelakangi kiblat. Fi sakhra, kan? Di mana ini tidak boleh menghadap dan tidak boleh membelakangi kiblat. Ada ditentukan di mana fi sakhra, pada padang. Wa yajtanibul baula wal ghaita fi ma'ir rakidi. Berarti pertama, bila
kita ini contoh misalnya di padang yang tandus, maka ketika kita BAB ataupun berak tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat karena tidak ada penghalang di antara tubuh kita. Tapi kalau contoh seperti sekarang kan WC-nya tinggi-tinggi, biasanya ada dindingnya, dindingnya tinggi juga, maka ini boleh kalau seandainya menghadap kiblat. Kenapa? Karena udah ada penghalang. Tapi lebih baik tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Walaupun di sini katakan pisahra pada padang. Dan menjauhi seseorang kencing dan berak fil ma'ir rakidi pada air yang tenang. Tidak boleh. Jadi seseorang tidak boleh BAB ataupun BAK di tempat air yang tenang. Apa alasannya? Dikarenakan mungkin air yang tenang tersebut tidak dapat mengalir sehingga dapat terjadi bau dan lain sebagainya. Wa tahta syajaratil musmirati, dan di bawah pohon yang berbuah. Juga kita di bawah pohon yang berbuah, misalnya buah apel, di bawah pohon buah apel itu tidak boleh kita BAB ataupun buang air besar ataupun buang air kecil. Tidak boleh. Apa alasan? Bahaya bagi buahnya. Gitu mungkin. Tapi tariqi, dan pada jalan tidak boleh kita BAB dan BAK sembarangan ya. Otili, dan pada tempat naungan. Watakbi, dan pada di penuh itu pinggir jalan. Wala takallamu 'alal bauli wal ghaiti, dan tidak boleh kita berkata-kata, berkalam seseorang al-bauli wal ghaiti di atas kencing dan BAB. Wala yastaqbilul syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma, dan tidak menghadap seorang akan matahari dan bulan. Wala yastadbiruhuma, dan tidak membelakangi keduanya. Berarti ketika kita di dalam WC ataupun sedang kencing ataupun sedang BAB, kita tidak boleh di dalam WC ini berkata-kata, baik itu bernyanyi, baik itu berkata-kata, berkalam lah. Apalagi yang terlebih tidak baik itu apa, membaca Quran dalam WC, itu lebih tidak dianjurkan. Gitu kan. Bahkan kalaupun di luar ada orang yang assalamualaikum, kan menjawab salam wajib. Juga kita ketika di dalam WC tidak dianjurkan untuk menjawab, hanya gerhem-gerhem saja. Gitu, untuk menandakan bahwasanya ada orang di WC, seperti itu. Jangan ketika ada yang salam di luar, assalamualaikum, kita jawab dari dalam, waalaikumsalam. Maka itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena tidak boleh kita berkalam ataupun berbicara di dalam WC. Jadi ini tentang permasalahan istinja. Semoga dapat diamalkan dan dapat bermanfaat bagi saya pribadi. Apabila ada kritik ataupun komentar yang membangun, boleh ditanyakan di dalam kolom komentar supaya nantinya bisa kita jawab bersama-sama dan kita sharingkan ilmu yang sudah ada ataupun menambah ilmu daripada kawan-kawan sekalian tentang permasalahan hukum-hukum istinja. Jangan lupa like, share, komen sebanyak-banyaknya.